bahasa aslinya nih. Ini bahasa Hebrew. Enggak, kamu lihat. Hei. Bacan. Lihat dulu bahasa aslinya itu. Ini kamu tahu bisa baca ini? Iya. Iya, Isaia 44 ayat 6 ya. Isaia itu maksudnya Yesaya tadi. Nah, coba kamu baca ini ada dalam kurung enggak? Ini. Kakak, yang saya bilang Ini enggak dulu. Ini bahasa aslinya ini. Ini bahasa aslinya. Hoi. Dengar dulu, brother. Ini bahasa aslinya. Nah, ini di sini Tuhan Yesus berfirman, dia adalah Yahweh Elohim, Tuhan semesta alam, dialah yang awal dan akhir ya, dia adalah Ani Rison. Dengar dulu jangan dipotong ya. Ani Rison wa Ani Aharon Umi Baldai and Elohim ya. Tidak ada Allah selain aku. Nih gini saya kasih tahu kamu, ini bahasa aslinya. Karena gini saudaraku ya, kamu tahu latar belakang penulisan Alkitab dulu. Bentar biar kamu pintar sedikit. Kamu tahu penulisan Alkitab firman Tuhan dulu ditulis ya, para nabi dan para rasul itu menulis di papirus, di kulit binatang. Nah, setelah zaman udah berkembang ya, Alkitab itu firman Tuhan disalin ke kertas. Sekarang juga sudah berkembang, disalin lagi ke handphone sekarang, karena sekarang dunia digital. Jadi tidak ada yang diubah di situ, disalin ya. Jadi ini bahasa aslinya yang saya tunjukin itu sama. Baik. Paham kamu sekarang dunia teknologi sekarang, brother, dunia teknologi. Paham. Dan di situ diperlihatkan lagi siapa yang bilang tadi? Itu firman Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itu Tuhan Yesus. Yahweh Elohim itu sebelum berganti Yahweh Elohim itu siapa? Dia Yahweh Elohim itu dialah Tuhan Yesus yang adalah Allah Roh itu. Kan yang dibuat wadah oleh Tuhan itu adalah Bunda Maria. Kan di situ ya. Pemahaman kakak yang kan seperti itu. Nah, jadinya ketika lahir itu siapa? Namanya apakah langsung Yahweh Elohi atau siapa? Oke, jadi gini. Yahweh itu artinya ya, lihat tangan, lihat paku. Yang memberikan kasih karunia keselamatan. Siap. Jadi Yahweh itulah yang datang dalam rupa manusia, di mana dia di atas kayu salib memberikan kasih karunia keselamatan, tangannya terpaku, ya. Nah, ketika dia datang dalam rupa manusia, namanya disebut Yesua. Yesua itu berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yahweh Yasa. Kan dia juga nih. Tadi kan Yahweh. Dia tetap juga Yahweh Yasa. Itulah nama singkatan dari Yehosua. Yosua itu arti namanya itu Yahweh Yasa. Tadi kan dia Yahweh juga. Yahweh Elohim. Nah, setelah dia datang ke dunia, namanya Yahweh Yasa. Tuhan keselamatan. Jadi kan dia juga gitu loh, saudara. Mulai dari kecil gitu. Dari sejak dalam kekekalan itulah namanya Yahweh Yasa. Yahweh Yasu. Yahweh Yas, bukan Yasa. Ini kayaknya nggak bisa ngeja nih. Iya, Yasa, saudara. Yahweh, aku sebut Yahweh aja ya. Yahweh Yasa. Nah, jadinya Tuhan keselamatan. Yasa. Nah, yang saya pahami sampai sini, ketika yang dipilih itu Bunda Maria dan namanya itu bukan Isa di situ kan ya, jelas berbeda bahwasanya kalau yang dianggap Yesus dalam pemahaman Kristiani ini bukanlah Isa yang dianggap oleh umat Muslim seperti itu. Bukan, beda. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa kan seperti itu. Nah, ya, jadinya beda. ketika disalib itu dengan sukarela apa dikejar Kak? Yang kedua. Tuhan Yesus dikejar-kejar, nggak ada dalam kitab Tuhan Yesus dikejar. Kalau nggak sukarela ya matilah semua yang menyalibnya pada zaman itu. Oke, makasih ya. Oke. Nah, dengan penyaliban tersebut kakak awalnya bilang seperti ini. Bentar Kak, bentar. Satu lagi, serius. Satu lagi. Nah, ketika disalib itu untuk menebus dosa umat manusia semuanya ini yang ada di dunia ini, berarti kita ini udah nggak ada dosa, baik pun kakak. Seperti itu. Itu dompanya gila itu. Ya.
Ya, jadi Berarti sekarang kita kakaknya itu udah hidup, nggak berdosa dong, umat-umat yang sekarang. ya kita Kalau disucikan emang oleh darah Yesus itu Kristus. disalib untuk menebus dosa karena Dulu, sudah dulu, dulu, dibuktikan. Jadi dulu kita berdosa, tetapi setelah disucikan oleh Tuhan Yesus, sekarang kita hidup untuk Kristus, bukan lagi hidup untuk dosa. Jadi bertobatlah sungguh-sungguh. Oke, makasih. jadi ketika melakukan dosa itu nggak dosa kan, seperti itu Kak, karena memang sudah ditebus oleh Yesus seperti itu. Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk kematian supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, setelah kita menjadi ciptaan yang baru, jangan lagi kamu melakukan dosa. Kalau dulunya kamu seorang perampok, dulunya kamu suka tukang kawin, ya sekarang jangan, bertobat. Jangan suka tukang kawin, jangan suka nyimpan-nyimpan istri, banyak-banyak di luar sana, nggak boleh. Ya harus bertobat sungguh-sungguh. Begitu dalam Tuhan Yesus. Makasih, hidup kudus. Ya, hidup kudus, hidup benar, bertobat sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Oke, saya rasa udah cukup dulu, saudaraku. Masih Iya, belum saya rasa ditebus. cukup dulu. Ya, Gimana Rasul kalau Paulus contohnya dia hidup kudus, hidup benar, tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Terima kasih. Contohnya Rasul Paulus, dulu seorang pembunuh, seorang penjahat, tapi setelah dia bertobat, dia hidup kudus dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Di dalam Tuhan Yesus itu harus hidup benar, nggak boleh sembarangan, nggak boleh macam-macam. Kalau dulu kamu lirik sana, lirik sini, sekarang nggak boleh lagi. Dalam Tuhan Yesus nggak boleh begitu. Hidup setia, hidup benar. Ya. Terima kasih yang sudah tetap layak. Terima kasih ya para moderator yang di YouTube. Terima kasih saudaraku. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Mau istirahat dulu, udah jam 1 ini. Makasih semuanya, makasih Seti, makasih Rahmat ya. Rahmat lain kali lah kamu naik saudaraku. Terima kasih semuanya ya yang di YouTube. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup live ini, kita nyanyi lagu pujian ya. Makasih Rahmat, makasih. Makasih Jona, makasih Seti. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di sini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia memberikan kita kemenangan. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Kita bisa mengusir setan